Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang jelas tidak bisa dikatakan jima kalau zakarnya mati. Karena di sini di dalam kitab Nihayatul Matlab juz 12 halaman 405 sahabat dijelaskan tentang definisi jima yang sesungguhnya. Di sini dijelaskan la budda fihi min haqiqatil wata'i. Seharusnya atau yang dinamakan dari hakikat wati jima. Di dalam bab jima ini sahabat bisa dikatakan jima wahwa ilajul hasyafah, yaitu memasukkan hasyafah zakar. Yang pertama, masuknya hasyafah zakar. Falau istadkhalat almar'atu, jika seorang perempuan itu memasukkan al-udwa, yaitu zakar, muntashiron yang berdiri, zakar yang berdiri ya, yang hidup, hasolal ghardu, maka sudah hasil atau sudah bisa dikatakan jima jika seorang perempuan itu memasukkan zakar suaminya yang sedang berdiri. Namun walau istadkhalat, jika seorang perempuan memasukkan pada zakarnya suami tadi, maksudnya walantisyaro, dan juga tidak ngaceng, dimasukkan namun tidak ngaceng, bagaimana sahabat tidak berdiri? Faqad qala al-Iraqiyuna, maka sungguh-sungguh berkata ulama Irak sahabat, in kanal intisyaru, jika memang berdirinya itu fi dzalikal udwi, berdirinya zakar itu sahabat, walakin lam yakun muntashiran fi dzalikal waqtil ladzi hasala fihi al istidkhalu, namun tidak terjadi berdiri ketika sudah berhasil dimasukkan oleh seorang perempuan. Jadi maksudnya begini sahabat, awalnya berdiri zakarnya, ketika oleh seorang perempuan dimasukkan bles gitu, sudah masuk, sudah berhasil, langsung tidak ngaceng sahabat. Maka kalau pada kasus seperti ini, awalnya berdiri, setelah sama istrinya dimasukkan langsung mati, itu namanya sabata hukmul wad'i. Maka tetap dikatakan sah atau tetap hukum jima sahabat. Wa min ahkamihi fima nahnu fihi usulut tahlil. Namun dari beberapa hukum yang kami kaji, yang kami analisa, yang kami selidiki, di sini ada kesimpulan. Wa in kanal udwu, jika memang adanya zakar tadi bihaitsu la yatawaqqa'u intisyaruhu, jika sudah tidak bisa diharapkan berdirinya zakar itu tidak bisa diharapkan, fala yahsulul maqsudu bistidkhalihi, maka tidak akan berhasil, maksudnya tidak akan bisa pernah dikatakan berjima dengan memasukkan zakar yang sudah tidak bisa berdiri sahabat. Insya Allah sampai di sini sahabat itu paham jika dikatakan jima itu apa, definisi jima. Nah, dari hasil ini sahabat, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya jika seorang memasukkan suaminya, zakar suaminya pada farji istrinya, tentunya dalam keadaan ngaceng berdiri sahabat. Kalau tidak maka tidak akan bisa. Nah, praktek di sini berarti suaminya tidur dan berdiri zakarnya sahabat. Mari kita lanjutkan sahabat pada hukum pokoknya. Kami ingin membahas tentang bagaimana hukumnya memasukkan seorang istri pada zakar suaminya di saat suaminya itu tidur sahabat. Kenapa kami bahas ilmu ini, ilmu fikih ini? Karena banyak sekali yang membahas bahwasannya tidak boleh memasukkan zakar suami pada farji istri yang mana suaminya dalam keadaan tidur. Sekilas mungkin jawaban ini tampaknya benar sahabat. Lebih-lebih jika sahabat itu cari di Google dan semuanya membahas seolah-olah tidak boleh sahabat. Namun apakah seperti itu hukum yang benar? Mari sahabat saksikan sampai selesai biar tidak gagal paham. Sebenarnya sahabat, ilmu ini yang mengatakan tidak boleh hanya ada pada pendapat satu madhab, yaitu dari madhab Imam Hambali, yang mana di sini dijelaskan di dalam kitab
Al-Jami' atau di dalam kitab Kasyaful Qina, ada juga di dalam kitab Al-Insaf, yang mana semuanya dari kitab-kitab madhab Hambali. Di sini dijelaskan qalal qadi fil jami'. Qadi berkata di dalam kitab Al-Jami', maksudnya Qadi Abu Ya'la dari madhab Imam Hambali. Ats-tsaniyatuh, yang kedua, laisa laha istidkhalu dzakari zaujiha, tidak boleh bagi seorang istri memasukkan zakarnya suaminya wa huwa naimun, sedang suaminya sedang tidur, bila idnihi, tanpa izinnya seorang suami, walaha lamsuhu, dan bagi seorang perempuan itu dibolehkan menyentuh dan watakbiluhu, mengecup, mencium dan menyentuh suaminya boleh, bisyahwatin, dengan syahwat. Nah, pendapat ini sahabat yang dikutip-kutip di Google dan di mana-mana, dan seolah-olah pendapat ini adalah pendapatnya Imam Madhab Asy-Syafi'i. Padahal ini adalah madhab Imam Hambali. Dari madhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i tidak ada mantuk yang melarangnya, alias boleh sahabat. Jadi sebelumnya kami sudah membahas ini dari pendapat imam yang lain. Namun kali ini kami membahas atau membaca kitab dalam fatwa Islamiyah. Bisa sahabat cek di Islam Web, channel Islam Web, website di sana itu sudah mengupas semua hukum dengan halakoh yang kekinian atau modern. Namun beliau atau mereka para ulama di Islamiyah ini, fatwa Islamiyah, mengutip atau mengeluarkan fatwa mayoritas saja. Maksudnya di dalam ulama yang mayoritas pendapatnya sahabat. Nah, hukum ini berbeda dengan pendapatnya Imam Hambali. Namun tiga imam lainnya, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, mengatakan boleh jika tidak ada dalil yang melarangnya. Di sini dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, hukmu istidkhaliz zaujati dzakara zaujiha wa huwa na'imun. Bagaimana hukumnya memasukkan seorang istri pada zakar suaminya sedang suaminya sedang tidur. Istidkhalu dzakariz zauji, adapun memasukkan zakarnya suami, fi farjiha, di dalam farjinya istri, wa huwa na'imun, adapun suami itu tidur. Waduna ilmihi, dan tanpa sepengetahuan suaminya, annahu, bahwasanya sungguhnya itu adalah jaizun, boleh sahabat, wala haraj, dan tidak ada dosa, fihi, di dalam masalah itu, wala siyama, dan apalagi, inna hadzal amra jaizun laha, bahwasanya hal ini boleh bagi seorang istri memasukkan zakar suami pada farji istri ini boleh, indama yakunu fi halatil istiqadhi, saat suaminya dalam keadaan bangun siaga, fa innahu yajuzu laha fi halatin naumihi, maka hal itu juga boleh di saat tidurnya sahabat, tidurnya suami. Wabil qiyasi, dan dengan kias, ala istimta'i bainaz zaujaini, atas bersenang-senang di antara dua istri ini, pasangan pasutri, yaitu kiasnya bolehnya hal istri melakukan ini saat suaminya tidur, yaitu bi'ayyakumaz zauju, bahwasanya ketika seorang suami itu melakukan bil ilaji, memasukkan fi zaujatihi, di dalam farji istrinya, wahya naimah, yaitu istrinya dalam keadaan tidur. Jadi kiasnya ketika suami boleh melakukan itu, memasukkan ke farji istri, istrinya tidur, begitu juga sebaliknya, seorang istri juga boleh melakukan hal yang sama. Itu kiasnya sahabat. Fa inna zaujata laha dzalik, maka karena sungguhnya bagi seorang istri, seorang wanita juga hal yang sepadan, yang serupa. Walaha, dan boleh bagi seorang istri, aidon, begitu juga, antas tamti'a, untuk bersenang-senang. Seorang perempuan juga diberikan hak boleh penuh, bijami badani zaujiha, dengan segujur setiap semua badannya suaminya, indama yakunu na'iman, ketika suaminya dalam keadaan tidur, wastidkhalu dzakarihi fi farjiha, dan juga boleh memasukkan zakarnya suami pada farjinya istri,
wala yahmilu dzalika dararan lizzauji, dan hal itu tidak memberikan bahaya kepada suaminya. Jadi begitu juga boleh bagi seorang istri bersenang-senang dengan sekujur tubuhnya suami saat suaminya tidur, dan juga memasukkan zakarnya pada farjinya istri, zakarnya suami saat suaminya tidur, dan itu tidak memberikan bahaya kepada suami. Wa inna ma fihi manfaatun lizaujah, yang ada bahwa ini bermanfaat untuk istrinya. Fi isba'i rugbatiha, di dalam meluapkan atau memenuhi di dalam hasrat cinta syahwat yang menggelora bagi seorang istrinya, yaitu memenuhi gairah istrinya, sahabat. Fayajuzu laha dzalik, maka itu semua boleh bagi seorang istri. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala lebih mengetahui dalam hal ini. Jadi kesimpulannya sahabat, bahwasannya boleh-boleh saja, dan sahabat harus tahu hukum ini, karena terlalu banyak yang mengutip dari hukum Al-Qadhi ini, Al-Qadhi Abu Ya'la dari mazhab Imam Hambali, seolah-olah ini adalah hukum kita, hukum mazhab Asy-Syafi'i. Jadi hukum kita boleh-boleh saja. Seperti itu sahabat. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.